Oke, namaskar. Namaskar. Ya, selamat siang anak-anak semua. Ya, Ya, lama ya kita tidak morning greeting ya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini, Miss Yogi bisa bertemu kalian lagi, sekaligus mengajar ya. Jadi untuk tema 4 dan 5, PPKN-nya ya, 4 dan 5 itu Miss Yogi yang akan mengajar. Ya, karena kemarin-kemarin kalian diajar oleh Mr. Adi, Mr. Sane. Jadi untuk 4 dan 5 itu Miss Yogi yang ngajar. Ya. Oke. Jadi untuk not responding, Miss. Miss, meeting saya nggak responding, Miss. apa? Meeting saya nggak not responding. Meetingnya saya not responding. Ya, nggak gerak loh. Meetingnya not responding. Sinyalnya James, sinyalnya saya. Oke. Ini karena saya pakai laptop ibu saya yang lama lain juga, kelihatannya kayak lebih abu-abu deh. Padahal saya kelihatannya itu semuanya itu gerak. Iya, James nggak gerak di sini. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu, ya. Ayo, silakan duduk yang baik. Lingga, silakan pimpin doa dulu, ya. Oke. Akhirnya juga not responding akhirnya. Attention. Not responding. Kakak ilmu in Japan. Friend, gimana Lingga? Friends, before we study, let's pray together. Pray Play start. together. Play start. God. Dear God. Bless myself, my teacher, and my teacher, we will my We friend. will understand the lesson that we will get today. Dear God. Oke, namaskar. Oke, anak-anak. Hari ini, I think I need to share screen ya. Jadi selama Miss Yogi menjelaskan nanti, silakan disimak dengan baik. Ya, tidak ada coret-coret. Kalau kalian merasa Miss, not responding, Miss. Not responding. Iya, Miss, sayang. laptop saya not responding, Miss. Iya. Laptop saya not responding tadi. Sekarang Iya, not responding lagi. Sinyalnya James itu. Oke, kalau kalian merasa tempat kalian belajar di rumah gaduh ya, ada banyak suara-suara di luar dari kalian, silakan di-mute. Ya, kalau kalian merasa ada gaduh, silakan di-mute. Atau ada suara adiknya menangis misalnya, silakan di-mute. Ya. Kalau adik saya nggak keberatan kok kalau adik saya nangis. Saya nggak keberatan kok kalau adik saya nangis. Iya, sayang ya. Oke. Ini temennya, Jem, temennya. Kita mulai saja ya. Miss Yogi akan share screen. Tidak ada aksi coret-coret. Ya. Oke. Oke. Hari ini kita akan belajar PPKN bersama Miss Yogi ya. Jadi ada pun materi yang akan kita pelajari hari ini Not yaitu responding. Not responding. Ya, iya, sayang. Responding. Sebentar. Kayaknya Miss Yogi harus mute all dulu ya. Oke. Ya. Oke. Kok ada yang lolos? Sudah. Oke. Oke, adapun materi yang akan kita pelajari hari ini itu ada di tema 4 ya, setelah PTS tadi ya. PTS kemarin itu 1, 2, 3, sekarang kita mulai untuk tema keempat ya. Jadi materinya untuk hari ini ada 3. Yang pertama simbol sila dalam Pancasila, kemudian makna yang terkandung dalam masing-masing sila, dan pengamalan Pancasila atau sikap yang sesuai
terhadap sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi hari ini kita belajar 3 ya, simbolnya, maknanya, sama sikap yang sesuai atau pengamalan Pancasila. Ya, oke, for your information ya. Jadi hari ini Miss Yogi akan ajak anak-anak untuk membahas sila 1, 2, dan 3 saja. Ya, untuk makna dan pengamalannya hanya untuk sila 1, 2, dan 3. Ya, oke, kita lanjut ya. Kita mulai dari topik atau subtopik yang pertama, yaitu simbol sila dalam Pancasila. Jadi seperti yang kalian ketahui ya. Halaman berapa? Loh, ini disimak dulu. Ini siapa ya? Sebentar. Miss Yogi sudah mute all semuanya. Siapa tadi yang gini ya, yang jawab ya? Ya. James kok nggak kelihatan di sini? James, oh ini dia. Coba unmute dulu, James. Miss, halaman berapa? Kalau saya kayak itu kayak ke unmute ya. Kayak ke unmute sudah. Bentar, coba Miss Yogi mute. Lost dia James 1 loh, nggak bisa Miss Yogi unmute. Oke, nggak apa-apa, disimak di slide aja ya sayang ya. Jadi Miss Yogi ajak anak-anak untuk review kembali. Jadi untuk sila pertama itu dilambangkan dengan bintang. Ya, sila pertama dilambangkan dengan bintang. Silakan diingat. Yang kedua, sila kedua dilambangkan rantai. Ya, rantai. Jadi kalau ada soal sila kedua Pancasila dilambangkan dengan rantai. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu pohon beringin. Ya, pohon beringin. Kemudian kita move ke sila selanjutnya, yaitu sila keempat, dilambangkan dengan kepala banteng. Bukan banteng ya, jadi sebutkan simbol dari sila keempat Pancasila. Banteng, Miss. Alah, yang ini hanya kepalanya saja, ya, kepala banteng. And the last ya, yaitu sila kelima, dilambangkan dengan padi dan kapas. Jadi yang warna kuning ini padi ya, yang kuning ini padi, yang putih hijau ini kapas. Ya, itu Gak ya. kelihatan Miss, kayak share screen Miss. Gak kelihatan kayak share screen. Ya, oke, itu ya sayang ya. Silakan di. Gak kelihatan kayak share screen deh. Juga kenapa Gerani itu kayak kelihatannya kayak mau Halo, pergi keluar. James. Listen to me. Gak kelihatan kayak share screen. Oke, kita lanjut Gak yang bisa, kedua. gak bisa di share screen. Halo, sebentar ya. Coba Miss Yogi ini dulu. Kalian bisa unmute dulu, unmute diri sendiri. Ayo unmute dulu. Berapa, Miss? Unmute dulu semua. Unmute. Kok James kayak nggak lolos gitu? Iya, unmute James. Unmute dulu James. Boy. Kok James nggak ada? Berapa, Miss? Ada nih, James. Ada. Saya di James bawah. kayaknya ngebug dah. Ada James tapi gini, hitam layarnya. Ya, sudah. Hitam layarnya hitam. Sinyalnya jelek. Oke. Hitam layarnya ada. Oke, Miss Yogi unmute lagi. Oh, baru dia James sih masuk ya. James, jangan dulu berbicara ya sayang ya. Temennya nggak dengar penjelasannya Miss Yogi ya. Bentar, Miss Yogi lanjut lagi ya. Oke, kita lanjut ke subtopik yang kedua. Gak ada tester. Nah, ya, yang pertama yaitu percaya kepada Tuhan. Jadi sila pertama ini everything about Tuhan, agama, toleransi antar umat beragama. Gak bisa, Ya, gak bisa oke. testernya. Yang pertama itu ada percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, melaksanakan kewajiban dan keyakinan terhadap Tuhan. Ya. Yang ketiga, toleransi antar umat beragama. Dan yang keempat,
membina kerjasama dan tolong-menolong antar umat beragama. Ya, ini ada berapa? Ada 4. Ada 4 makna. Oke, coba ayo bareng-bareng ya. Silakan kalian ingat di sana. 1, percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini makna ya, jangan dicampur adukkan. Nanti untuk perilakunya kita bahas setelah ini. Kemudian 2, melaksanakan kewajiban dan keyakinan terhadap Tuhan. Contohnya apa ya, Miss ya? Contohnya berdoa atau beribadah. Itu bukti kalian melaksanakan kewajiban dan yakin terhadap Tuhan. Ya, misalnya kalau agama Islam atau Muslim, sholat. Kalau agama Hindu, sembahyang ke pura. Kalau agama Buddha, sembahyang ke tempat sucinya. Begitu juga agama Kristen bisa sembahyang ke gereja. Ya. Kemudian 3, toleransi antar Tapi karena umat COVID sekarang itu beragama. nggak ada ke gereja. Iya sayang. Untuk toleransi antar umat beragama, kebetulan di kelas kalian ada lebih dari 1 agama yang dianut ya. Ada Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen ya, Kristen Katolik. Jadi dengan adanya perbedaan agama, bukan berarti kalian saling ngejek ya. Bukan berarti kalian tidak rukun, tapi hendaknya kalian diajarkan untuk toleransi. Itu sila pertama. Sebentar Miss Yogi kasih kalian pertanyaan. Semoga kalian bisa ingat ya. Kemudian yang terakhir, membina kerjasama dan tolong-menolong antar umat beragama. Halo James. Ya. James. Sudah ya? Jadi ada 4 topik. Percaya kepada Tuhan. Dengan kalian percaya, jadi kalian melaksanakan kewajiban. Sehingga kalian bisa yakin. Yang ketiga, toleransi. Yang keempat, membina kerjasama dan tolong-menolong antar umat beragama. Walaupun kalian berbeda secara agama, tetap saling kerjasama ya. Kayak kemarin, ada yang berjualan. Kalian tidak memandang apakah dia beragama Hindu, Buddha, Islam, maupun Kristen. Kalian selalu kerja sama kompak. Tapi saya Miss itu nggak dapat apa-apa. Iya, nggak apa-apa sayang. Nggak apa-apa. Nggak ada yang jual. Kalian mendapat pengalaman entrepreneurship. Ya, entrepreneur ya. Entrepreneur itu tidak menyerah. Kalaupun dagangannya nggak laku, Miss, saya nggak laku, udah selesai aja jualan. Kalian harus tetap berusaha. Pantang menyerah. Orang entrepreneur itu pantang menyerah ya. Oke, itu untuk makna sila pertama. Lalu perilakunya kayak gimana dong, Miss? Yang sesuai, Miss? Oke. Perilakunya yang sesuai adalah 1, selalu bersyukur. Ya. Jadi kalau ada soal perilaku bersyukur terhadap semua karunia Tuhan, termasuk pengamalan sila pertama. Ya. Keywordnya adalah bersyukur. Kemudian yang kedua, tidak memaksakan suatu agama kepada lain. Ya, jelas ya. Tidak diperkenankan, kamu ikut agama saya aja. Padahal temannya sudah punya agamanya sendiri. Ya. Kemudian yang ketiga, berdoa sebelum makan, tidur, ataupun beraktivitas. Seperti tadi, sebelum kalian belajar, kalian berdoa. Itu perilakunya. Ya, contoh perilakunya. Kemudian yang keempat, beribadah sesuai dengan agama yang dianut. Jangan sekali-sekali memaksa. Ikut dong sini beribadah sesuai dengan agama yang saya anut. Nah, ingat ya, setiap agama memiliki tata cara beribadah yang berbeda-beda. Ya, jangan disamakan, berbeda-beda ya. Kemudian yang kelima, tidak mengganggu orang yang sedang beribadah. Jadi ini termasuk contoh toleransi. Yang tadi kalian pelajari ya, yang poin 3 ya. Poin 3 itu masuk di di poin 5. Tidak mengganggu orang yang sedang beribadah. Oke, itu sila pertama. Next, sila kedua. Dilambangkan oleh
rantai. Jadi makna yang terkandung itu yang pertama, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Jadi keywordnya ya, keyword dari sila kedua ini everything about kemanusiaan. Saling tolong menolong, cinta kasih. Itu ya, sila kedua ya. Yang kedua, berani membela kebenaran dan keadilan. Kemudian yang ketiga, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Sebentar di perilakunya kita akan bahas. Yang keempat, tidak semena-mena terhadap orang lain. Ya. Dan yang terakhir, saling mencintai sesama manusia. Itu saling menghargai ya. Kemudian saling menyayangi juga. Nah, pada poin 4, tidak semena-mena itu maksudnya adalah kalian, kok balik lagi? Oke, yang keempat, itu maksudnya adalah kalian tidak memperlakukan orang lain sesuka hati kalian. Misalnya teman kalian cubit, kalian pukul, kalian tendang. Nah, tidak seperti itu ya anak-anak ya. Jadi kalian diajarkan untuk tidak semena-mena terhadap orang lain. Perlakukan orang lain dengan baik, seperti kalian memperlakukan diri sendiri. Kan kalian tidak mungkin menyakiti diri sendiri, kan? Begitu juga kalian tidak mungkin menyakiti orang lain. Ya, bisa dipahami kira-kira kalau bisa acungkan jempolnya? Oke, ya. Next ya. Kita ke perilaku yang sesuai terhadap sila kedua. Jadi yang pertama itu tidak membeda-bedakan teman saat bergaul. Seperti tadi ya, tidak membeda-bedakan agamanya, kemudian asal dia dari mana, dan lain sebagainya. Ya, yang kedua menaati peraturan dalam bermain. Jadi sportif ya, sportif itu masuk ke sila kedua. Dan yang ketiga tidak mencela teman. Anak-anak tahu apa artinya mencela? Mengejek ya. Mencela itu artinya mengejek, tidak mengejek teman. Jadi sila kedua itu tidak diperkenankan untuk mencela atau mengejek teman. Lalu nomor 4, memperlakukan setiap orang dengan sama. Ini sama dengan nomor 1 ya, tidak membeda-bedakan. Lalu nomor 5, menjenguk teman yang sakit. Ya. Kemudian yang keenam, memberikan sumbangan kepada korban bencana. Jadi 5 dan 6 itu termasuk kegiatan kemanusiaan. Kalian diajak untuk membantu satu sama lain. Ya, yuk diperhatikan dulu. Sebentar Miss Yogi akan lempar pertanyaan. Siapa yang tidak bisa jawab berarti belum menyimak dengan baik. Ya, oke, kita masuk ke tema yang terakhir. Masuk ke sila yang terakhir hari ini. Ya, kita hanya bahas 3 sila saja. Makna yang terkandung pada sila ketiga yang dilambangkan dengan pohon beringin ya. Yang pertama, menjaga persatuan dan kesatuan. Jadi sila ketiga itu segala sesuatu yang berkaitan dengan persatuan dalam perbedaan. Pokoknya kalau kalian disuruh bersatu tanpa membedakan ras, suku, dan lain sebagainya, itu udah masuk sila ketiga. Ya. Kemudian 2, rela berkorban. Ingat ya, rela berkorban itu sila ketiga. Kemudian cinta tanah air, juga sila ketiga. Dan yang terakhir, kalian hendaknya bangga sebagai bagian dari Indonesia. Kebanggaan kita ya, kebanggaan kita menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Oke, itu maknanya ada 4. Menjaga persatuan dan kesatuan, rela berkorban, cinta tanah air, dan bangga sebagai bagian dari Indonesia. Ya. Lalu bagaimana, Miss? Dengan perilaku yang sesuai dengan sila ketiga. Yang pertama,
itu ada tidak membeda-bedakan teman berdasarkan suku, agama, dan ras. Anak-anak tahu ras itu apa? Ras itu seperti ada perbedaan pada ciri fisik seseorang ya. Misalnya warna kulit, jenis rambut, kemudian bentuk wajah, dan lain sebagainya. Itu termasuk ras. Ya. Kemudian yang kedua, berusaha untuk menciptakan kerukunan dalam perbedaan. Jadi bangsa kita dikenal sebagai bangsa yang kaya akan perbedaan, kaya akan budaya yang berbeda-beda tentunya. Jadi walaupun kita hidup dalam perbedaan, kita selalu berusaha untuk rukun. Kalau sudah rukun, jelas persatuan pasti akan tercipta. Ya. Kemudian yang ketiga, menggunakan produk dalam negeri. Nah, menggunakan produk dalam negeri ini merupakan salah satu contoh sikap cinta tanah air. Ya. Kemudian keempat, mengikuti upacara bendera dengan tertib. Miss, saya udah mengikuti upacara, Miss. Sila ketiga, mengajarkan kita untuk mengikuti upacara bendera dengan tertib. Kalau kalian ikut upacara, tapi masih ngobrol sama temennya waktu upacara berlangsung, masih colek-colek temennya waktu mereka sedang kusyuk atau tertib berdoa saat upacara, itu belum dikatakan tertib. Ya, sila ketiga itu mengikuti upacara dengan tertib dan khidmat. Ya, itu. Kemudian yang kelima, mempelajari budaya daerah. Kalian masih ingat Sumpah Pemuda peringatannya saat kita masih sekolah, ya, masih sekolah seperti biasa. Kalian ada yang memakai pakaian adat Nusantara, ada yang pentas ya, bernyanyi di atas panggung ataupun menarikan tarian daerah, itu merupakan kegiatan kita mempelajari budaya daerah ya, yang termasuk dalam sila ketiga. Ya. Lalu yang terakhir adalah tidak mengejek budaya orang lain. Ya, budaya orang lain jelas berbeda dengan budaya kita karena setiap budaya memiliki keindahan dan keunikan masing-masing. Ya, itu sila ketiga. I need to stop share screen now. Oke. Ini apa ya? Iya, Kakak. Iya, Kakak. Nanti disambung ya untuk chatnya. Kita belajar dulu ya. Anak-anak fokus ya. Silakan di-unmute dulu sendiri semuanya. Kalian boleh unmute? Tadi Miss Yogi tahu kok ada yang tidak belajar dengan serius atau tidak mendengarkan penjelasannya Miss Yogi secara serius. Ya, Miss Yogi lihat. Jadi untuk membuktikan apakah kalian mengikuti dengan baik atau tidak, Miss Yogi akan ajak anak-anak untuk tanya jawab. Ya, oke. Miss Yogi mau sebentar sebelum Miss Yogi lanjut. Kalian ada pertanyaan dulu? Ada. Ada pertanyaan? Ada. Tidak. Oke, kalau tidak, Miss Yogi mau bertanya. Miss Yogi mau bertanya sama siapa ya? Rangga. Rangga. Yang lain diam ya, yang lain diam. Rangga tadi sudah mendengarkan penjelasan Miss Yogi dengan baik? Lumayan. Oke. Diganggu sama adiknya. Oh, diganggu. Oke, yang awal-awal masih bisa ya. Miss Yogi mau tanya. Rangga bisa menyebutkan simbol-simbol sila dalam Pancasila? Ya, sila pertama simbolnya apa? Apa, Seh? Bintang. Oke, sila kedua? Rantai. Sila ketiga? Malam dingin. Iya, sila keempat? Kepala banteng. Iya, 5? Padi dan kapas. Oke, good.
Yang lain, anak-anak yang lain jangan sampai tertukar ya. Sila sama simbolnya. Kalian sudah kelas 4 loh. Sudah harus di luar kepala itu ya. Oke, thank you Rangga. Sekarang Miss Yuki tanya sama Cokna. Cokna, listen to me Cokna. Tadi Cokna sudah mendengarkan penjelasan Miss Yogi. Miss Yogi mau tanya, apa makna yang terkandung dalam sila pertama? Yuk. Maknanya sayang, maknanya. Sila pertama, Ya. toleransi kepada agama. Ya, toleransi antar umat beragama. Good. Apa lagi sayang? Masih ingat? Percaya kepada siapa? Hanya Aja. Iya, percaya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Ada lagi yang ingat? Selain dua itu? Ya. Oh, Kesha. menghormati. Kesha. Melaksanakan Bersyukur tentang apa-apa yang didapatkan. Oh ya, melaksanakan Keyakinan kewajiban Tuhan. dan keyakinan terhadap Tuhan. Good. Satu lagi. Berdoa kepada Tuhan. Nah, itu perilakunya Ibam. Kerja sama dan tolong menolong Iya, cakep. Tidak memaksakan suatu agama kepercayaan kepada orang lain. Belum, Membiarkan saudara kamu. belum. Itu perilakunya sayang. Dengarkan temannya mengajukan pendapat ya. Keisha menginfo sama Miss tadi, Miss, membina kerjasama dan tolong menolong antar umat beragama. Itu 4 tadi ya. Cokna jawab 2, Keisha juga jawab 2. Ada 4. Oke? Kemudian perilakunya itu baru jawabannya Danen sama jawabannya Berdoa. Ibam tadi. Berdoa sebelum belajar atau sebelum Berdoa sebelum melakukan apa? Ya, sebelum beraktivitas. Berdoa sebelum ya. melakukan apa saja. Berdoa lakukan sebelum apa saja dan juga tidak Kemudian selain itu dan tidak berteman kepada siapa saja. tidak memaksakan agama kepada Tidak memaksakan orang kehendak lain. Tuhan. Tidak memaksa Nah, sayang. kehendak orang lain. Tidak memaksa kehendak orang lain. James, Hmm. ini sayang. Miss Yogi ralat ya. Itu bukan memaksakan kehendak, tapi memaksakan suatu agama. Coba deh anak-anak baca lagi. Mana ya? Memaksakan Nah, suatu coba deh anak-anak agama baca lagi. dalam coba deh. Nah, nih, di poin 2 ya. Tidak memaksakan suatu agama. Ini sila pertama loh. Tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Iya. Itu ya. Betul. Kemudian berdoa, selalu bersyukur. Ya, selalu bersyukur. Kemudian tidak mengganggu orang yang sedang beribadah. Ya. Oke, kemudian sila kedua. Nah, ini nilai-nilainya. Coba dibaca lagi, diingat-ingat lagi. Apa yang sudah Miss Yuki Menunjung jelaskan tinggi tadi? nilai kemanusiaan. Berani bela kebenaran dan keadilan. Berani bela kebenaran dan keadilan. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan Tidak semena-mena terhadap dan tidak orang lain. semena-mena terhadap orang lain. Dan saling mencintai sesama manusia. Dan Ya. saling mencintai semua manusia. Ya, good. Kemudian, nah ini perilakunya, actionnya ya, actionnya kayak apa? Ini tidak membeda-bedakan teman saat bergaul. Ya, bedakan teman saat bergaul. Menaati peraturan dalam bermain, tidak mencela teman, memperlakukan siapa orang yang sama dan teman yang sakit dan memberikan sumbangan kepada korban bencana. Iya, itu dia semua kegiatan tentang kemanusiaan ya, itu keywordnya. Lalu yang ketiga, nah ini maknanya, jangan dicampur adukkan ya sayang ya. Makna sila ketiga ada menjaga persatuan dan kesatuan, Menjaga persatuan, rela berkorban demi bangsa dan negara, cinta tanah air, bangga sebagai bagian dari Indonesia. Iya, itu ya, diingat-ingat ya. Dan ini actionnya ini tidak membeda-bedakan. Tidak membeda-bedakan teman berdasarkan suku, agama, dan ras. Iya. Berusaha untuk Menciptakan menciptakan kerukunan dan kerukunan. perbedaan. Ya.
Menggunakan produk dalam Menggunakan negeri. Ini produk dalam contoh cinta negeri. tanah air ya. Ini contoh cinta tanah air yang nomor 3. Mengikuti upacara bendera dengan tertib. Iya. Mempelajari betul. budaya daerah dan tidak mengejek budaya orang lain. Iya, itu masuk sila ketiga. Ya. Oke, bisa dimengerti kira-kira materinya? Untuk 3 sila hari ini. Hanya 3 sila saja. Ada pertanyaan? Enggak? Jelas? Oke, kalau jelas, kalian silakan disimak di share screen-nya Miss Yogi. Ambil buku Bu Pena 4B kalian, temukan halaman 24 dan 45. Pengayaan, Miss? No, Bu Pena. Coba diperhatikan baik-baik. Ada tulisannya Bu Pena. Sudah ada tulisannya. Sudah? Silahkan dulu dibuka. Dilipat dulu sayang. Diisi tanda. Halaman 24 Tuhan yang Maha Esa. 45. Berikut yang tidak termasuk dalam catatan manusia adalah percaya pada tokoh Tuhan yang Maha Esa dengan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Saya menghormati dan pekerjaan agama. Sudah? Sudah ditemukan halaman 24 dan 45? Belum. Sudah, Miss. Orang lain. 24 dan 45 ya. Oke, Miss Yogi stop share screen. Oke. Oke, kalau kalian sudah menemukan halaman 24 dan 45, silahkan ditandai dulu halamannya. Dan sekarang waktunya kalian dengarkan instruksi Miss Yogi. Ya, setelah Zoom berakhir, silakan kalian lanjutkan mengerjakan latihan soal secara mandiri. Ya, untuk hasilnya Miss Yogi akan kirim lewat Google Classroom. Di sana ada link upload. Jadi tidak ada yang nge-share ke Miss Yogi ya. Nggak ada yang nge-share ke WA Miss. Silakan di-upload hasil pekerjaan kalian pada link upload. Sebentar. Kalau semuanya sudah selesai belajar, baru Miss Yogi akan update di link Google Classroom. Ya. Lingga, ada pertanyaan? Enggak. Oke, Miss Yogi mute ya. Oke. Ada yang bertanya dulu? Semuanya ya. Tentang apa materi yang sudah Miss Yogi jelaskan hari ini, record pembelajaran, link upload, dan pembahasan itu nanti Miss Yogi akan share di GC, di Google Classroom. Ya. Nanti silakan dibuka saja. Kalau misalnya belum ada, ditunggu ya, karena Miss Yogi harus upload record pembelajaran dulu. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Miss Yogi mau share dulu ininya. Apa namanya? Absensinya. Oke. Silakan diklik dulu ya. Mau berakhir Zoom-nya sayang. Udah mau habis waktunya. Klik absennya dulu. Silakan diklik 2 November ya. 2 November 2020. Silakan diklik sebelum habis nanti waktu Zoom-nya. Oke Mia, enggak apa-apa Mia. Sip. 2 November ya. 2 November 2020. Kalau kalian sudah selesai,